Bismillah, assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Terkait kebudayaan adat istiadat yang menyimpang dari agama. Baik, kita pisahkan dulu ya. Kedua hal ini kita wajib pisahkan. Yang pertama, adat istiadat. Adat istiadat itu adalah satu karya penciptaan yang dibuat oleh tangan manusia. Oke? Adat istiadat, kebudayaan, kearifan lokal itu dibuat oleh tangan manusia. Hasil karya cipta manusia. Itu dari manusia. Dibuat oleh manusia. Sedangkan agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita. Itu agama. Kita harus pisahkan kedua hal ini. Budaya, adat istiadat dari tangan manusia, sedangkan agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita pisahkan. Oke, dua hal sudah terpisah ya. Oke, sekarang terkait dengan kebudayaan yang menyimpang dari ajaran agama. Saya ambil satu kisah yang terdapat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Beliau adalah pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dinukil sebuah kisah Mesir pada masa kekhalifahan Umar Ibnu Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab ada kebudayaan yang nyeleneh yang ada di Mesir. Kebetulan gubernurnya namanya Amr bin As, gubernurnya. Kebudayaannya adalah menghanyutkan perempuan cantik, gadis cantik ke sungai Nil. Dibuatlah perahu rakit yang besar, yang cantik, dihiasi yang bagus, dihanyutkan ke sungai Nil dengan tujuan sebagai persembahan. Dengan tujuan sebagai persembahan untuk meminta agar sungai Nil itu mengalir kembali. Karena pada masa itu gandum dan tanaman-tanaman warga Mesir yang lain tidak tumbuh dengan bagus karena sungai yang mengering. Akhirnya dibuatlah persembahan agar sungai Nil mengalir kembali. Persembahannya dibuatlah rakit yang besar, ditaruh anak gadis di situ menjadi tumbal dan dihanyutkan ke sungai Nil. Gubernur Amr bin As gelisah, melarang mereka, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena kebudayaannya adalah berasal dari nenek moyangnya dan nggak harus dibuang. Karena kebetulan Amr bin As ini ilmu keislaman sudah mulai masuk. Di Mesir ilmu keislaman sudah mulai masuk, sudah mulai menyebar. Dan harus mematahkan kebudayaan yang ada ini, menghanyutkan gadis ke sungai Nil ini. Akhirnya bertanyalah dia kepada khalifah. Pada masa itu kekhalifahan Umar Ibn Khattab. Dikirimlah surat kepada Umar Ibn Khattab. Wahai khalifah, di tempatku ini ada kebiasaan menghanyutkan gadis dengan tujuan agar sungai mengalir kembali untuk membuat tanaman gandum kembali tumbuh subur dan lain sebagainya. Dikirimlah surat melalui seseorang. Seseorang menyampaikan surat kepada Khalifah Umar Ibn Khattab dan dibalas dengan surat oleh Khalifah Umar. Disampaikan kepada pengirim surat, wahai pengirim surat, sampaikan ini kepada Gubernur Amr bin As, minta agar surat ini dihanyutkan kepada sungai Nil, dilempar, dicampakkan, dihanyutkan ke sungai Nil pada malam hari. Dengan kebingungan, sang penyampai surat membawa pulang suratnya, diberikan kepada Gubernur Amr bin As. Sesampainya di Mesir, surat itu diberikan kepada Gubernur Amr bin As. Kata si penyampai surat, wahai Gubernur, ini diminta oleh Khalifah Umar Ibn Khattab untuk dihanyutkan pada malam hari di sungai Nil. Tentu Gubernur bingung dong. Kenapa kok surat seperti ini harus dihanyutkan? Dengan kebingungan, akhirnya Gubernur membuka isi dari suratnya. Apa isinya? Ternyata isinya adalah perkataan Khalifah Umar Ibn Khattab kepada sungai Nil. Apa yang ditulis di dalam surat itu? Wahai sungai Nil, kata Khalifah, dari hamba Allah, min Abdillah, dari hamba Allah. Dia tidak menyebutkan Khalifah. Dia cuma menyebutkan dari hamba Allah. Wahai sungai Nil, dari hamba Allah. Jika engkau mengalir atas nama Allah, untuk Allah, maka mengalirlah engkau sampai hari kiamat. Jika engkau mengalir untuk dirimu sendiri, maka berhentilah engkau mengalir sampai hari kiamat. Nah, dengan penuh keyakinan, Gubernur Amr bin As itu melipat kembali surat tersebut dan dihanyutkanlah pada malam hari di sungai Nil. Besoknya sungai Nil kembali meluap, mengalir deras, dan tanaman-tanaman orang Mesir kembali tumbuh subur.
dakwah berjalan, akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Mesir menghanyutkan anak gadis dengan rakit yang besar di stop pada saat itu sampai saat ini. Itu kebudayaan. Dari kisah tadi yang terdapat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Abul Fida Ismail Ibnu Katsir tadi, tentu kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Islam mengikut budaya atau budaya mengikut Islam. Yang benar adalah budaya mengikut Islam. Ya, budaya mengikut Islam. Kenapa? Karena Islam hadir untuk mematahkan kebudayaan-kebudayaan yang menyimpang dari syariat Islam. Oh, tapi itu dari nenek moyang kami, Ustaz. Ya tadi juga dari nenek moyang, menghanyutkan gadis itu dari nenek moyangnya orang Mesir, kebiasaannya. Tapi dipatahkan oleh Gubernur Amr bin As melalui surat yang dikirimkan oleh Khalifah Umar ibnu Khattab. Seperti itu. Kebudayaan yang masuk dengan syariat Islam, laksanakan itu. Kerjakan itu. Kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam, hentikan itu. Yang bisa diluruskan, diluruskan. Nah, kalau yang masih bisa diluruskan, diluruskan. Kalau yang tidak bisa diluruskan, maka diputuskan. Jangan sampai itu berkesinambungan hingga ke anak cucu kita, sehingga syariat Islamnya tergoyahkan gitu dengan adanya adat istiadat dan kebudayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Apa contohnya yang menyimpang? Seperti membuang sesuatu ke sungai tadi, cerita di Mesir tadi. Nah, kalau di tempat saya ada membuang sesuatu ke sungai, tapi bukan manusia, lebih kepada benda-benda kayak telur, kemudian ada beras, bukan beras sih, padi yang digoreng itu, entah apa orang nyebutnya, bertih kalau nggak salah ya. Kemudian ada paku, ada keminting, ada telur, ada beras kuning sedikit ditaruh di satu tempat, wadah dihanyutkan ke sungai. Nah, itu Allahu a'lam tujuannya adalah untuk keselamatan bayi kah atau apakah dan lain sebagainya. Nah, itu kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menyimpang dari ajaran agama. Menyimpang dari ajaran agama. Siapa yang diberi makan? Yang diberi makan di sungai itu adalah jin. Nah, kalau bicara jin, ternyata jinnya Mesir lebih keren. Kenapa? Karena jinnya Mesir itu mintanya gadis cantik. Kemudian dibuat rakit yang besar, gitu kan? Gadis cantik. Nah, kalau di tempat saya, mintanya cuma beras, gitu kan? Jinnya kurang keren. Lebih keren jin yang ada di Mesir. Masya Allah. Jadi, saya adalah orang yang cinta dengan budaya, orang yang cinta dengan adat istiadat, dan saya sangat mengagumi kebudayaan saya. Dan saya sangat cinta dengan budaya. Banyak lagu-lagu daerah yang saya buat, lagu-lagu kebudayaan yang saya buat, termasuk sejarah-sejarah kerajaan, kebudayaan yang tidak menyimpang, gitu. Kebudayaan yang agak sedikit belok, saya luruskan. Contohnya apa? Kempunan. Kempunan itu kan diyakini adalah kecelakaan yang disebabkan karena kita tidak mencicipi makanan, tidak mencicipi minuman. Nah, itu harus diluruskan, bukan dihilangkan, diluruskan. Bagaimana meluruskannya? Mencicipi makanan, mencicipi minuman, bukan karena kita takut kecelakaan, tapi karena menghargai orang yang memberikan suguhan, menghargai orang yang memberikan makanan, menghargai orang yang memberikan hidangan. Jadi dihargai. Tapi kenapa ada orang yang tidak mencicipi makanan tiba-tiba dia kecelakaan? Itu karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia kecelakaan di situ, enggak ada hubungannya dengan makan minum. Tak ada hubungannya dengan makan minum. Maut itu bukan ditentukan oleh sebutir nasi. Maut itu bukan ditentukan oleh setetes air kopi. Enggak, no. Ya, nah ini bukan dihilangkan tapi diluruskan. Mencicipi makanan wajib jika dihidangkan harus dicicipi. Jadi bukan takut kecelakaan kalau tidak mencicipi. No, jangan seperti itu. Ini kesyirikan. Tapi mencicipi makanan agar si tuan rumah atau orang yang memberikan makanan bisa senang karena kita sudah menghargai pemberiannya, menghargai hidangannya. Orang Melayu, nah kebetulan si orang Melayu Ketapang. Orang Melayu jika dihidangkan makanan, jika menghidangkan makanan maka harus wajib dihabiskan atau dimakan. Orang Melayu akan sangat tersinggung apabila dia menghidangkan makanan tapi tidak dimakan. Orang Melayu sangat-sangat tersinggung apabila menghidangkan makanan dan tidak mau dimakan oleh orangnya. Silahkan makan, ini sudah dibikinkan ini dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya nggak makan ini gini. Atau dikasih sesuatu, mau nggak ini? Kebetulan di rumah banyak, saya kasih ini. Enggak lah, saya nggak suka itu dan lain sebagainya. Tipikal seperti ini orang yang tidak menghargai menurut orang Melayu. Jadi orang Melayu akan terluka hatinya. Nah, kalau kebiasaan saya dikasih sesuatu, saya pernah dikasih sesuatu sama sahabat
Kebetulan sahabat saya itu Kristiani, orang Kristen, ngasih daging rusa. Daging rusa pada zahirnya sebenarnya hakikatnya halal untuk saya sebagai orang Muslim. Daging rusa itu halal. Nah kebetulan diberikan oleh orang Nasrani, teman saya itu. Nah kebetulan teman saya itu bilang, gak apa-apa mah, ini sudah disembelih kata dia. Jadi oke, saya terima. Namun sebagai orang Muslim saya tentu was-was dong. Karena kita punya aturan tata cara tersendiri dalam menyembelih hewan. Kemudian pencucian ini bagaimana, saat menyembelih seperti apa, dan lain sebagainya. Karena ini pemberian dari sahabat kita non-Muslim. Dengan penghargaan yang sangat tinggi, saya terima itu dagingnya. Setelah saya terima, besoknya saya berikan lagi kepada tetangga yang non-Muslim juga sama. Saya berikan ke tetangga non-Muslim. Bukan dibuang, diberikan kepada tetangga yang lain, yang non-Muslim, yang pasti bisa makannya. Seperti itu. Nah ini cara menghargai. Udah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Cintai, resapi adat dan kebudayaan, lestarikan adat dan kebudayaan, tapi kebudayaan-kebudayaan yang menyimpang, jangan sekali-sekali kita teruskan. Keris, batik, dan lain sebagainya, saya sangat suka itu dengan kesenian ukirannya, pusaka-pusakanya, mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Melayu. Tapi kalau ada klinik, ada isi di dalamnya, ada si ini, ada serigala, ada apa segala macam, no, jangan seperti itu. Ya, keris itu bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah terluka pada saat perang ataupun dilempar batu. Rasul pernah terluka, nggak ada sejarahnya Rasulullah itu kebal dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.